kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Hemat Purba Kepala Desa Bahbalua, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tampaknya menjadi atensi Kapolresta Deli Serdang. Pasalnya terkait pemotongan gaji honor perangkat desa sebesar Rp1.000.000 untuk biaya calon Kades inkamben Prode 2022 sampai 2028 dan perpanjangan SK perangkat sebesar Rp10.000.000 tampaknya sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan kalangan penegak hukum. Semua tidak benar. Hanya seperti itu tanggapan saya. Semua tidak benar. Iya, dan terkait itu semua Pak Kades hanya menanggapi simpel seperti itu ya. Ya, siap. Jadi apa harapan Pak Kades ini terhadap tudingan orang ini Pak kira-kira? Saya harapnya ya yang terbaik saja buat mereka dan buat desa kami. Udah itu aja. Oke Pak, makasih. Kasus ini sudah sampai ke telinga Kapolresta Deli Serdang. Karena saat ini sudah viral di media sosial dan media cetak sehingga sudah menjadi atensi pimpinan. Kata salah seorang sumber di Polresta Deli Serdang Unit Tipikor kepada media ini Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Menurutnya, pihak penyidik Unit Tipikor Polresta Deli Serdang belum dilakukan penyelidikan terhadap oknum Kades dalam kasus ini berkaitan karena beberapa hari lagi dilaksanakan Pilkades serentak oleh sebab itu pimpinan tidak ingin ada kendala dalam Pilkades nantinya tuturnya. Sementara di sisi lain sejumlah tokoh masyarakat Desa Bahbalua berharap kepada pihak penegak hukum. Dalam pemeriksaan nantinya sebaiknya mengungkit penyaluran dana yang diperuntukkan untuk BUMDes. Karena kami yakin dana BUMDes itu untuk apa diperuntukkan. Sebelumnya, Eli Suryani Kepala Dusun 5 membongkar borok oknum Kades Bahbalua seputar pemotongan gaji honor perangkat desa mulai dari kepala dusun dan kepala seksi dan perpanjangan SK perangkat desa sebesar Rp10.000.000. Tak jauh beda yang dikatakan Misnan dan Sudirman Saragi warga setempat mengatakan berdasarkan pengakuan perangkat desa Bahbalua. Mereka memang ada mengetahui ada pemotongan gaji honor yang diperuntukkan guna Pilkades serentak ini. Jalan, termasuk satu dulu, masalah bantuan untuk jalan. Iya. Yang ke desa kami 420 meter, tapi ternyata nggak sampai segitu. Jadi kami pun merasa kurang puas Pak, kan begitu. Hanya di langkah-langkai saja. Oh, terkait tadi ada ku dengar perpanjangan SK bayar para perangkatnya, benar apa tidak itu Pak? Ya memang benar Pak, begitulah. Berapa dibebani Pak para perangkat di sini Pak untuk perpanjang SK? Untuk penyambungan SK. 10 berapa? 10 juta. Siapa-siapa saja yang sudah melakukan perpanjangan itu Pak? Ya, pertama dulu si Mel, kedua si Fatimah, enggak, Firman. Baru 3 ya. Rusni. Oh dia belum penyambungan ya? Cuma membayar 10 juta Pak. Membayar 10 juta ya. Ya. Terkait Bapak ini yang pakai topi, apa kira-kira yang Bapak keluhkan terkait kepala desa di tempat ini Pak? Ya banyak kali Pak. Sebab kepala desa ini dibilang termasuk orang arogan. Jadi dana-dana itu selalu merasa menurut saya nggak puas saya dicairkan ke desa kami. Apalagi masalah-masalah WLT dan dana PKK yang saya tahu nggak pernah ada tahu. Sebetulnya itu kan ada programnya. Iya. Ada programnya PKK dananya, tapi nggak pernah disalurkan. Pernah Pak ya? Menurut saya itu kan udah penyalahgunaan dari kepala desa kami. Jadi apa harapan Bapak kepada pihak penegak hukum terkait perilaku kepala desa ini Pak? Iya, supaya menurut kami berdua ini ya harus diproses hukum harus mana Pak? Ditindaklanjuti lah Pak Oleh penegak hukum gitu. Oleh penegak hukum sebagaimana semestinya. Bulan kemarin honor istri saya tidak penuh diterimanya dengan dalih pemotongan untuk biaya Kades ikut bertarung di dalam Pilkades serentak ini kata Misnan. Sedangkan Sudirman Saragi dirinya juga mensoroti terkait anggaran PKK yang diajukan oleh oknum Kades setiap tahunnya. Saya tidak pernah melihat untuk anggaran PKK itu dikemanakan setiap tahunnya. Hal ini tidak mencuat ke permukaan diduga karena duduk menjabat di desa itu semuanya keluarga kepala desa. Mulai dari BPD hingga bendahara desa sehingga untuk mengetahui dana itu sebaiknya penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kades jelasnya.
Namun tudingan itu dibantah keras oleh Hemat Purba Kepala Desa Bahbalua. Apa yang diucapkan Kadus sebagai narasumber itu tidak benar, ini kemungkinan bernuansa politik menjelang Pilkades, kata Hemat Purba. Medan, Sumatera Utara, tim Metro Medan TV mengabarkan.